Manajemen nilai maksudnya gimana? Maksudnya gini, kan misalkan murid-murid kerjakan tugas gitu. Oh, Terus, ada. ternilai. Ada, Pak. Nanti ini yang akan kita sampaikan malam ini. Jadi, Vicon ini hanya salah satu fasilitas di tim ya. Ada yang lain itu nanti kita ngasih tugas, gitu kan. Kemudian siswa bisa mengerjakan dan kita bisa membagikan jawaban dan nilai siswa itu membagikan nilai ke siswa gitu. Jadi nanti mereka bisa melihat nilainya berapa gitu. Itu di antara yang lain dari tim. Selain fasilitas Vicon seperti ini. Nah, jadi bisa untuk memberi tugas, ngoreksi tugas, terus tugas kita kembalikan ke siswa itu bisa. Oh, bisa. Ya. Mantap. Nanti untuk lebih jelasnya kemarin saya sudah nge-share itu ya, apa itu modul itu ya. Ya Iya, memang modul itu. panjang sekali, tapi nanti untuk belajar sendiri, aku harus gawe soal misalnya terus pengen nanti bisa dibaca sendiri. Karena kalau Sudah. diterangkan semua malam ini mungkin waktunya panjang sekali. Jadi nanti yang saya terangkan hanya sebagian saja, selebihnya nanti bisa dieksplor dengan membaca modul yang kemarin itu. Siap. Siap, Komandan. Iya, Pak. Cekap. Nunggu materi. Monggo. Ya. Oke. Baik, ini sudah ada lumayan ini ambil yang lain. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 peserta plus saya 10. Ini sudah 19.31. Baik, kita mulai nggih. Jadi nanti selama saya memberi materi, mohon untuk speaker di off-kan dulu. Terus nanti kalau ingin bertanya, silakan diklik dulu gambar tangan ya. Gambar tangan itu nggih. Yang ada tulisan angkat tangan Anda. Jadi nanti saya bisa melihat ada yang bertanya. Nanti bisa saya lihat terus nanti saya persilahkan untuk bertanya. Begitu nggih. Bisa dibuka dulu mikrofonnya untuk menjawab
Nggih, gitu nggih. Oke, siap. Ya, jadi nanti kalau yang bertanya silahkan angkat tangan dulu. Terus nanti ajukan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam webinar susulan istilahnya ini ya. Karena sebenarnya ini materi yang siang tadi diberikan di kelas kolaborasi, tapi karena menurut saya tidak efektif ya, karena ya ribet sekali. Karena kalau kolaboratif itu prinsipnya kita itu masuk ke kelas peserta lain atau trainer lain, sehingga kita memang tadi ya Bapak Ibu harus minta izin masuk duluan gitu ya. Itu sangat melelahkan sekali dan sangat tidak nyaman sekali. Ya, jadi saya berpikiran oke lah kita buat aja sendiri gitu kan. Dan itu nggak perlu ada izin masuk karena sudah menjadi anggota di kelas saya. Jadi saya mohon maaf malam ini harus mengadakan webinar dadakan gitu ya. Karena saya juga apa istilahnya dikejar juga dengan deadline yang sudah saya ajukan ke Microsoft karena hari Senin ini harus tim. Maksudnya itu materi tim harus tersampaikan. Piye carane kan gitu ya. Makanya karena tadi ada trouble itu ya malam ini kita adakan. Termasuk yang besok Bapak Ibu kan jadwalnya itu kan apa itu ya? Form ya kalau nggak salah ya. Microsoft Form ya, Office Form ya. Yang ada 2 itu. Karena besok saya jam 1 itu ada acara itu. Saya mohon kesepakatan. Kalau misalnya materi yang Selasa kita pindahkan malam seperti ini, bagaimana? Silakan bisa dibuka dulu mikrofonnya. Setuju, Pak. Setuju, Oke. Oke. Setuju. Oke. Nggih. Nggih, matur nuwun. Jadi nanti untuk Setuju. materi nggih, Bu. Jadi untuk materi yang Selasa nggih, nanti kita pindahkan di jam seperti ini, 19.30 ngoten nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun. Baik, jadi saya besok akan membuat lagi link untuk Vicon yang hari Selasa, tapi nanti waktunya malam seperti ini. Ya, nanti bisa disesuaikan. Baik, untuk malam ini saya akan memberikan materi tentang Microsoft Teams yang sebenarnya Bapak Ibu sudah mengerjakan sebenarnya. Dan nanti insya Allah ada tugas ya, ada tugas dari bukan dari saya ya, tapi dari Microsoft ya. Untuk tugasnya sudah distandarkan dari Microsoft. Nanti untuk jenis tugasnya akan saya sampaikan berikutnya. Baik. Nah, sekarang saya akan membagikan dulu layarnya, materinya. Jadi nanti yang kita bahas hari ini ya cara membuat kelas, kemudian seputar kelas tim itu bagaimana dan seterusnya. Itu. Baik, saya buka dulu layarnya untuk berbagi layar. Nanti mohon ini nanti bisa dilihat di layar Bapak Ibu apakah sudah muncul. Bentar ini baru diproses. Sudah muncul Bapak Ibu layarnya? Sudah. Oke. Jadi di situ ada tampilan Ibu Nurul ya, sementara ini ya. NH. Ya, NH ya. Nggih. Baik, sekarang saya akan langsung ke kelas tim. Jadi kalau untuk membuat kelas tim, saya kira Bapak Ibu sudah bisa semua nih, nggih. Karena kemarin saya sudah mendahului memberi tugas membuat kelas, walaupun sebenarnya itu belum boleh, tapi saya mengawali. Jadi untuk membuat kelas, saya kira Bapak Ibu sudah bisa semua ini ya. Tinggal nanti melengkapi saja kelas tim yang sudah Bapak Ibu buat. Ini saya buka dulu kelas kita ya, kelas saya ini nggih. Ini muncul nggih, ini di layar nggih.
Oke. Baik, sekarang ini adalah kelas saya. Termasuk juga kelas yang sudah Bapak Ibu buat, ya, tampilannya seperti sesuai nama masing-masing, ya. Nah, sekarang mungkin di sini Bapak Ibu bisa melihat ada menu materi, ya, kemudian Microsoft Education Center, video conference, ya. Ini cara membuatnya bagaimana? Nah, nanti kalau misalnya di kelas Bapak Ibu, ya, untuk materi itu kan, misalnya Bapak Ibu pengen, oh aku pengen gawe menu materi, aku pengen gawe menu ulangan misalnya, gitu kan, harus dibuat dulu, begitu, ya. Nah, nanti akan kita sampaikan caranya. Oke, kita kembali dulu lagi. Nah, seperti ini. Nah, cara menambah menu, guys, setelah itu menambah menu di kelas kita, seperti yang ada di layar ini. Ini namanya menu tambahan. Kalau yang umum ini semuanya ketika kita membuat kelas itu sudah muncul umum. Nah, kalau kita klik umum itu tampilannya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika memberikan pengumuman ke siswa. Ya, misalnya juga apa itu men-share materi, ya, file materi gitu bisa, itu bisa di menu umum, ya, namanya umum, ya. Jadi misalnya kita tulis di sini misalnya Assalamualaikum, misalnya kita menyampaikan pengumuman ke anak-anak gitu, ya. Nah, saya akan share materi tentang misalnya apa gitu, nggih. Nah, seperti ini lah. Nanti Bapak Ibu tinggal apa itu upload saja materinya. Nah, ini di sini ada tombol ini, nggih, lampirkan di sini. Nggih, ada tombol lampirkan di sini. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan filenya apa, misalnya PowerPoint, video atau bagaimana, monggo. Nah, di sini ada pilihan. File itu kita ambil dari mana? Misalnya dari OneDrive, nggih, atau dari komputer saya gitu, nggih. Nah, makanya salah satunya kan ini ada OneDrive, Bapak Ibu. Ini bisa sangat berguna sekali ketika kita upload materi di kelas tim. Makanya saya mendorong Bapak Ibu untuk mulai mengisi menu OneDrive di Office itu. Yang kemarin saya contohkan, yang video kemarin itu, ya. Itu file-file kita, ya. Kalau sekiranya penting itu, kita masukkan aja ke OneDrive. Jadi nanti kita tinggal copy linknya saja, jadi enak sekali. Ya, itu saya mendorong Bapak Ibu mulai memanfaatkan OneDrive, karena OneDrive yang kita miliki ini kapasitasnya itu 1 tera, Bapak Ibu, sangat luar biasa besar itu. Itu 1 tera itu kalau nggak salah 1 PC, ya, 1 komputer itu loh. Kan besar sekali itu. Jadi eman-eman tidak kita isi, ya, dengan file-file kita. Atau kalau kita mengunggah dari komputer bisa seperti ini, kita klik aja unggah seperti ini. Ya. Misalnya saya akan mengunggah gitu kan dari komputer saya, misalnya seperti ini. Apa ya, misalnya ini contoh aja, ya. Misalnya saya ngupload materi saya, misalnya saya ambil dari desktop saja, ya. Bisa Word, bisa PowerPoint, bisa, ya, pokoknya materi dari materi Bapak Ibu sekalian. Ya, misalnya saya akan upload materi PowerPoint misalnya, ya. Misalnya ini, ya. Kita open, ya. Nah, nanti akan upload, ya. Ini, ya, ini proses upload Bapak Ibu materi PowerPoint. Jadi nanti ketika anak-anak kita membuka di kelas kita, ya, kita buka saja. Silakan anak-anak, ada materi di kelas saya di menu umum.
bisa mereka download, bisa mereka lihat. Nah, ini proses mengunggah. Nanti kalau udah selesai biasanya ya akan tampil materi kita ini. Nah, ini kita mengupload materi ya di kelas kita. Ya, jadi di postingan. Materi yang saya upload biasanya muncul di sini, Bapak Ibu. Di file ini. Nah, yang postingan itu muncul di sekarang ini belum ini karena tarinya muncul. Nah, ini buku catatan. Jadi di sini kita bisa ada catat ya kalau kita ya. Dan ini biasanya nanti bisa kolaborasi dengan siswa. Jadi ketika sebuah di situ, nah ini baru akses saya. Lost connection ya? Hilang ini. Oke. Baik, mohon maaf Bapak Ibu tadi ada gangguan. Saya ulangi lagi nggih. Tadi akses saya agak down tadi. Ini saya ulangi lagi materinya. Kita lanjut gitu maksudnya ya. Mohon maaf ini agak down. Oke, baik. Nah, sekarang tadi kita sampai itu ya, di kelas tim ya, di kelas tim. Nah, seperti ini. Jadi tadi kita sampai ke mengupload materi gitu ya. Ya. Tadi di postingan itu kita bisa memposting materi dan sebagainya. Ya, tadi karena terputus tadi belum selesai ya. Oke, misalnya saya upload saja materi bentuknya Word saja ya, yang enggak terlalu besar. Tapi prinsipnya ya, nanti Bapak Ibu bisa mengupload materi kita di kelas kita. Ya, misalnya ini saya ini aja. Bentuknya Word ya, ini ya, agak kecil. Nah, kemudian kita unggah file seperti ini. Nah, kita unggah di umum ya atau general. Nah, ini kita tunggu ya. Tapi prosesnya nanti ini karena akses saya agak low ini ya. Jadi tapi prinsip nanti Bapak Ibu bisa mengupload materi di sini, di umum ya. Yang nanti filenya itu akan muncul di sini. File yang kita upload itu akan muncul di sini. Nah, sedangkan untuk buku catatan kelas, ya. Nah, ini materi saya sudah masuk, Bu. Ya, ternyata sudah masuk ya. Nah, yang kita upload di sini di postingan ya, itu muncul di file. Ya, muncul di file. Seperti ini, ya. Jadi semua yang kita upload, yang kita posting akan muncul di file. Seperti itu. Nah, di sini ada banyak tombol ya. Jadi gunanya apa? Misalnya kita klik aja materi ini ya, pergerakan ini. Kita centang ini. Ya. Ini ada tombol salin tautan Bapak Ibu. Nah, ini gunanya apa? Gunanya kita klik salin ya. Nah, ini bisa kita bagi ke siswa, mungkin ke grup WA atau apa itu bisa. Jadi nanti anak-anak itu melihat yang dilihat apa? Link dari materi pergerakan nasional ini. Jadi sangat sangat praktis sekali. Jadi kalau kita kesulitan materinya besar ya, kita masukkan aja ke sini. Jadi nanti
linknya bisa kita download seperti ini. Kita salin, terus kita bagikan. Nah, seperti ini. Nah, sangat praktis sekali. Baik, ya, itu seputar mengupload materi di kelas. Ya, kalau unduh ya tahu, unduh itu kita download dan seterusnya. Sekarang ke buku catatan kelas. Nah, ini kalau saya bilang ini sangat apa itu? Sangat. Nah, ini namanya OneNote ya, buku catatan kelas. Ya, jadi di sini nanti kita bisa berkolaborasi dengan siswa. Gambarnya gini, ketika kita mengetik ya atau menyampaikan sesuatu di kelas kita kan misalnya nulis gitu kan ya. Misalnya ini ya, saya mulai aja punya buku catatan kosong. Nah, di sini. Nah, sini ada kolaborasi ya. Jadi siswa dapat guru dapat mengedit konten, siswa dapat mengedit konten. Jadi apa ya? Kolaborasi dan itu bisa saling apa ya istilahnya? Mengedit ya. Jadi misalnya kita menulis sesuatu, maka siswa bisa mengomen dengan menulis juga. Jadi real time gitu ya. Tapi tanpa bertatap muka langsung ya, seperti itu. Nah, juga ada pustaka konten, misalnya itu materi dan sebagainya. Buku catatan siswa ini catatan pribadi siswa ya, untuk dari siswa dari kita gitu. Nah, kita coba kita lihat contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya ini ada pilihan nama siswa siapa ya, nama siswa siapa, jenisnya apa gitu kan, catatan kelasnya apa, pekerjaan rumah dan seterusnya. Ya, misalnya saya membuat catatan kelas misalnya. Nah, misalnya kita buat catatan kelas. Ya. Atau kalau kita mau nambah lagi bisa. Saya tulis ini ya. Oke, saya buat. Ini proses dulu. Jadi saya ulang lagi, kalau buku catatan kelas itu kita bisa berkolaborasi dengan siswa, saling mengisi, saling apa ya, saling bisa mengomen gitu ya istilahnya ya. Jadi sangat real time banget gitu ya. Jadi ketika kita ngetik, siswa memberikan tanggapan juga ngetik itu bisa dalam waktu yang saling beriringan bahkan bersamaan. Gitu. Misalnya kita nulis, misalnya saya ya sebutkan nama pahlawan revolusi, ya. Tapi diketik. Nah, nanti siswa silakan menjawab yang paling cepat siapa gitu kan. Ya, dan itu bisa langsung ketahuan gitu ya. Ini masih proses menyiapkan, jadi agak lama juga ya. Oke ya, sementara untuk buku catatan kelas seperti itu. Nah, sekarang yang ini tugas. Nah, ini kalau kita mau membuat tugas, maka kita klik tombol menu tugas ya, itu kita klik. Nah, kita misalnya tugasnya apa, ini juga masih proses ini ya. Jadi nanti ada tombol plus ya, terus nanti kita buat tugas ya. Tugasnya misalnya soal atau kuis atau apalah gitu ya, yang kemudian nanti setelah siswa berhasil apa itu membuat, nilainya akan kelihatan di sini, nilai dari siswa ya, seperti ini ya, nanti muncul di sini ya, gitu ya. Dan nanti di tim dari anak-anak masing-masing itu akan apa itu ya, kalau kita sudah menilai ya, maka akan masuk di kelas mereka atau di tim masing-masing siswa. Jadi dia langsung tahu, oh nilaiku sudah diberikan guru saya, nanti akan kelihatan di situ. Akan kembali apa ya, kita kembalikan ke anak gitu ya, nilainya yang sudah kita koreksi. Jadi
akan ada notifikasi nilainya itu sudah dikembalikan oleh kita, sudah kita koreksi begitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ini untuk fasilitasnya, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya, sambil membaca modul yang dulu pernah saya bagikan, itu untuk memperdalam aja gitu ya. Baik, sekarang bagaimana cara menambah apa ini menu seperti ini ya. Jadi untuk menambah menu seperti ini, nanti misalnya, oh aku pengen gawe menu materi, menu ulangan, menu apa gitu ya, bisa. Caranya seperti apa? Kita klik yang ini Bapak Ibu, yang titik 3 di sebelah kanan ini. Nah, kemudian kita klik tambah saluran. Oh ini tugasnya baru muncul Bapak Ibu. Ya ini, mohon maaf ini yang tugas tadi baru muncul. Nah, kalau ini kita mungkin buat tugas, kita klik create nih, atau buat seperti ini. Nah ini, apakah kita buat tugas, kuis, atau yang sudah ada. Itu. Jadi nanti silakan dipilih tugas, kuis, atau yang sudah ada. Misalnya saya beri saja tugas gitu ya. Nah ini misalnya saya membuat tugas. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita pernah menggunakan Microsoft apa itu ya? Ya seperti Microsoft itu ya. Ya, cuman kalau dengan 36 itu bisa real time tadi, bisa online dengan siswa kan gitu. Dan nanti silakan judul tugasnya apa, misalnya gitu kan. Misalnya diskusi. Saya nulis saja misalnya diskusi. Ya, kategori bisa kita apa misalnya itu? Kelompok misalnya. Monggo ini opsional aja ya, boleh diisi boleh tidak. Kemudian masukkan instruksi, misalnya instruksinya apa? Buat kelompok buat kelompok sebanyak 5 orang misalnya gitu, nanti ditambahkan. Kemudian poinnya berapa untuk diskusi itu, misalnya 100 misalnya ya. Rubrik itu semacam kamu akan dapat nilai ini kalau 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu kita buat, yang buat kita. Ya, rubrik ya. Kemudian ditugaskan di mana? Nah, ditugaskan di kelas kita. Jadi nanti siswa itu akan melihat di kelas kita tugas itu. Ya, untuk semua siswa. Untuk semua siswa di sini. Nah, kalau ini kan kebetulan siswanya kan Bapak Ibu Ibu kalian ya. Ya, kalau nanti kan nama dari siswa-siswa Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau all ya berarti kita klik aja all gitu ya, gitu. Kemudian kapan tugasnya, ya, sampai kapan, ya, batas akhir pengumpulkannya kapan dan seterusnya, nanti bisa diatur, ya. Itu kalau tugas. Baik, kalau sudah lengkap ya, kita klik save, ya. Oh, tadi belum belum di create ya. Kita klik tadi create. Mohon maaf. Kita klik assign gitu ya, terus save gitu. Jadi nanti diisi dulu tugasnya apa dan seterusnya. Sama juga dengan yang apa itu? Kuis ya, sama. Prosesnya sama. Kalau kuis kan nanti tinggal kita buat ini tampilnya seperti ini. Kalau untuk yang kuis, nah ini. Kalau kuis biasanya itu kita disarankan menggunakan Office Form yang kemarin saya buat presensi itu ya. Ya itu. Karena kalau dengan form itu lebih enak banget ya, kita bisa membuat soal pilihan ganda gitu kan ya, menjodohkan dan seterusnya gitu ya. Kalau kita udah punya filenya tinggal aja dimasukkan. Kalau enggak ya kita buat baru seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Membuat Office Form seperti ini. Nah, ini membuka formnya dulu, terus kita membuat tugas, membuat soal atau kuis dari Office Form. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kemarin saya udah buat yang tadi presensi tadi ya. Nah, nanti misalnya ini ya, kita klik aja. Nah. Ya. Atau kita membuat yang baru. Nah, nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya Bapak Ibu. Oh ya, saya kembali lagi tadi ya, cara membuat menunya bagaimana. Kita klik ini.
Kemudian tambahkan saluran. Nah, ini. Nah, jadi untuk membuat menu yang seperti saya ini, klik, saya ulang lagi ya. Kita klik titik 3 ini, kemudian tambahkan saluran. Nah, baru kita tulis, misalnya apa? Ulangan misalnya. Nah, ulangan. Nah, kemudian ini kita centang ini, ya. Boleh dicentang, boleh tidak, ini opsional juga. Ya. Kemudian klik tambahkan. Maka akan muncul di menu kelas kita, yaitu ulangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah muncul ya. Jadi nanti semua hal yang terkait dengan ulangan kita masukkan di menu ulangan. Nah, kayak tadi ya, kita tulis saja hari ini kita ulangan. Ya, misalnya gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu tinggal lampirkan filenya. Ya, bisa Word, bisa PowerPoint, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi nanti munculnya di menu ulangan. Nanti bisa Bapak Ibu membuat menu yang lain sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu. Ya, aku pengen nambah menu foto misalnya, monggo. Kalau misalnya Pak Lazuardi yang PKN ya, gambar apa ya? Gambar menteri misalnya, bisa Pak Lazuardi, nanti bisa ditambahkan di sana. Tapi kita buat dulu apa itu? Menunya sesuai keinginan kita. Saya sosiologi, Pak. Oh, sosiologi, maaf. Iya. Oke. Baik. Nah, sekarang itu nggak nanti jadi explore. Nah, sekarang kita akan ini menambah anggota nggih. Kemarin Bapak Ibu sudah menambahkan saya sebagai guru nggih. Ya, itu karena ketentuan dari Microsoft, trainernya harus dimasukkan ke guru. Nah, nanti salah satu tugas Bapak Ibu di tim adalah menambahkan siswa. Nah, kan Bapak Ibu kan siswa nanti kan. Pemilik dari kelas ini kan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu wajib menambahkan teman-teman yang ada di kelas tim ini, peserta ini sebagai siswa. Nah, jadi nanti yang diklik yang bagian siswa ini. Misalnya saya tambahkan siapa? Lazuardi misalnya. Nah, ini langsung muncul Lazuardi ya. Langsung kita klik seperti ini. Nah, nanti Lazuardi masuk di siswa saya. Begitu juga yang lainnya, misalnya Pak Hamzah misalnya akan muncul seperti ini. Jadi siswa kita masukkan. Nah, nanti tugas Bapak Ibu adalah menambahkan teman-teman pelatihan itu di kelasnya masing-masing. Ya, nanti semuanya dimasukkan. Karena kita hanya berapa? 37 ya. Kalau dulu itu saya harus masukkan banyak sekali, tapi sebagian. Tapi kalau untuk kita, nanti saya wajibkan semua peserta dimasukkan sebagai siswa. Saling memasukkan. Begitu ya. Nanti ada tugas seperti itu yang nanti akan kita share. Ya, misalnya terus kita tambahkan. Jadi kemudian kita tutup ya. Kita tutup. Jadi di kelas saya itu ada dua siswa. Ya, tambah 2 ya. Tapi sekarang ada 37 berarti 39 sekarang. Nah, ini. Nah, ini ada 39. Nah, ini siswa saya. Ini siswa saya ada 39. Ya, seperti itu. Nah, tapi nanti kalau menambahkan saya adalah sebagai guru ya. Yang kemarin Bapak Ibu sudah menambahkan, bagi yang belum nanti tolong saya tambahkan sebagai guru. Iya. Oke, itu. Nah, sekarang apa lagi ya? Oh ya, ini juga penting. Bagaimana cara, tadi sudah, tugas sudah ya. Jadi tugas bisa diklik dari sini Bapak Ibu. Dari tombol tugas sebelah kiri ini ada tugas. Nah, ini. Nah, kita mau membuat tugas. Misalnya, di kelas berapa? Misalnya nanti kan kita membuat kelas IPA 1, IPA 2, dan seterusnya, IPS 1, IPS 2, dan seterusnya. Ngerti nggak? Misalnya, saya mau membuat tugas di kelas saya. Di kelas saya. Jadi nanti siswa melihatnya di kelas saya. Maka saya pilih aja di kelas Rusdi saya. Gitu ya. Kemudian next. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Seperti kita membuat tugas itu. Ya, nanti tinggal apa? Kita tugasnya apa jenisnya, nanti tinggal di create seperti ini ya, apakah kuis, apakah
tugas atau yang dari yang tampil gitu ya, seperti itu. Saya kira ini jelas ya. Nah sekarang ini yang penting, karena nanti juga bagian dari tugas adalah Bapak Ibu nanti wajib membuat undangan webinar yang tadi sudah saya sering buat tadi ya, ketika saya mengundang Bapak Ibu tadi untuk berkumpul tanggal 8 itu kan undangan ya. Nah caranya bagaimana? Nanti kita menggunakan tombol apa itu? Kita membuat jadwal untuk webinar. Karena kalender ini tujuannya memang untuk membuat jadwal webinar. Nah, tolong ini diperhatikan caranya bagaimana. Kita klik kalender. Ya, kita klik kalender. Nah, seperti ini. Sudah muncul ya Bapak Ibu? Ampun? Oke. Kemudian setelah muncul kalender seperti ini, nah ini yang sekarang baru berjalan ini ya. Ini yang gabung ini yang tanggal 6 hari ini yang sekarang kita jalankan yang ini. Nah, misalnya saya akan membuat webinar untuk hari Selasa besok misalnya. Maka kita klik rapat baru. Nah, ini rapat baru. Nah, muncul tampilan seperti ini. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kita sesuaikan dulu waktunya ya. Waktu kita ya ini Bangkok Hanoi Jakarta. Kita klik dulu. Ya. Kemudian kita kasih judul. Nah, ini judul webinar kita apa? Webinar kelas misalnya gitu ya. Monggo nanti sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian tambahkan peserta wajib. Nah, ini kita diminta minimal memasukkan dulu 1 siswa. Ataupun tidak pun tidak masalah, tapi bisa memasukkan dulu 1 siswa. Karena ini opsional ya, opsional. Jadi bisa diisi, bisa tidak. Tapi untuk contoh ini saya isi 1 misalnya Pak Lazuardi misalnya. Nah, cukup 1 dulu tidak apa-apa. Nanti selebihnya kita share di siswa. Gitu ya. Kemudian tanggalnya. Oh, webinarnya tanggal 7 misalnya, besok. Jam berapa mulainya? Misalnya besok kita ketemuan jam mana ya? Misalnya jam berapa nih? Ya, kita buat aja misalnya jam 8. Sampai kapan? Misalnya sampai jam 9, jadi 1 jam. Kita nanti diskusi webinar ya. Ya, misalnya gitu ya. Jadi ini tanggal 7 Juli jam 8 sampai jam 9 kita ada webinar kelas seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau ini kita aktifkan, maka sepanjang hari itu kita akan webinar. Ya, seperti itu. Tapi ini nanti bisa di on off-kan sesuai keinginan kita. Kalau saya biasanya saya off, ya saya hanya dari jam 8 sampai jam 9 seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan tidak berulang. Maksudnya apa? Kalau ini kita biarkan, maka webinar kita itu hanya untuk tanggal 7. Ya, webinar kelasnya itu. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu pengen webinarnya itu untuk semua kelas paralel, bisa kita atur Bapak Ibu. Ini kita klik aja. Nah, setiap hari Senin Jumat, maka nanti setiap Senin sampai Jumat ada webinar kelas gitu misalnya. Ya. Tapi kalau tidak berulang, ya nanti kita nggak usah ngisi ini. Ya, bisa harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau standar. Ya. Tapi kalau hanya untuk 1 kali pertemuan ya ini saja. Nah, kemudian tambahkan saluran. Maksudnya apa? Ini kita masukkan kemana pengumuman undangan tadi? Kalau yang tadi yang saya buat tadi kan saya kirim ke kelas saya kan. Ya, jadi nanti di kelas saya akan ada undangan tadi. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya kirim di kelas saya. Nah, jadi nanti yang kita kirimkan ya ke kelas kita ya. Jadi biar nanti anak-anak yang melihat. Ke kelas saya di menu apa? Di menu video conference gitu kan. Seperti ini. Nah, nanti pengumuman ini akan muncul di sana. Nah, kemudian lokasinya apa? Kita tulis saja online. Karena kita online. Ya. Kita tulis saja online. Ya, sudah.
Kemudian kita tulis di sini apa? Ini nanti muncul ada pemberian silakan di webinar kelas ya, misalnya gitu ya. Seperti itu. Nanti ini muncul. Nah, tulisannya akan muncul sebelum linknya itu. Nah, ini. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita kirim. Jadi maksudnya itu ini saya kirim ke kelas saya. Kita klik kirim. Nah, seperti ini. Kita cek dulu. Jadi tadi jam berapa tadi? Jam 8 ya. Oke, lah ini sudah ada Bapak Ibu, sudah ada di sini. Ya. Sudah ada di sini jam 8 webinar kelas online nama saya. Oke, sudah bisa di sini. Nah, ini sekarang kita ingin mengirimkan link dari webinar kita yang tadi saya kirim ke Bapak Ibu itu namanya linknya ya. Caranya bagaimana? Nah, ini kita aktifkan dulu. Bentar ya. Kita klik di sini hari. Nah ini. Bentar, ini saya linkkan dulu. Tanggal ya, ada tanggal 6, berarti yang tanggal 7. Bentar ini. Ini yang hari ini. Yang hari Selasa. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang hari Selasa jam 8. Ini kita klik Bapak Ibu. Jadi tadi solang ya, untuk menampilkan seperti ini, kita klik yang ini ya. Kita pilih yang minggu kerja. Nah, seperti ini. Nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk melihat linknya bagaimana, kita klik aja ini. Kita klik. Nah, seperti ini. Tampilannya sudah beda Bapak Ibu. Ada gabung dan seterusnya. Nah, sekarang kita tarik ke bawah ini Bapak Ibu. Ya, kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada tulisan bergabung dengan rapat Microsoft Teams, gitu ya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu blok seperti ini. Ya, ini kita mau ngopi linknya, link dari undangan kita ke kelas itu. Kemudian kita klik kanan Bapak Ibu. Terus kita copy link address. Nah, jadi kita mau mengcopy link dari undangan webinar kita ini yang seperti ini. Ya, kita copy ke grup kelas misalnya gitu ya, atau kirim ke obrolan yang tadi ya, yang obrolan atau yang di milik saya ya, yang tadi yang ini sebentar. Ini mau saya kirim linknya itu di sini misalnya ya. Bisa di kelas saya gitu kan. Karena nanti pengumumannya kan di kelas saya. Yang intinya bahwa anak-anak nanti kita ada webinar gitu ya. Coba kita cari dulu kelas saya. Memang prosesnya agak jelimet Bapak Ibu, tapi nanti latihan-latihan sendiri insya Allah kita bisa dan nanti bisa diskusi. Nah, saya kirimkan ke sini linknya. Misalnya ini. Silahkan baca info berikut. Nah, kemudian kita ini Bapak Ibu. Nah, ini link yang tadi, link yang dari undangan tadi. Nah, kemudian saya klik kirim ya, saya upload. Ini masih proses upload nih. Nah, nanti ketika anak membuka di kelas kita ya, di umum ya, di postingan itu, ini akan mereka langsung bisa ngeklik di link ini. Ya, di link ini. Kalau tadi yang saya kirimkan itu kan lewat grup WA kita ya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini masih proses mengunggah. Atau misalnya ini saya kirim aja ke grup WA kita ya. Coba saya kirim ke grup WA. Jadi nanti tergantung kita mau ngirim kemana linknya itu.
mau ke grup WA kelas atau ke kelas kita atau ke kelas siswa itu monggo ya, silahkan nanti sesuai keinginan Bapak Ibu sekalian. Nah, coba ini saya contohkan, saya kirim di WA pelatihan kita. Ini contoh aja. Nah, coba ini ada, nanti direkam ya. Ini saya paste. Saya paste sebentar, ini masih ya ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Cuman ini kan masih panjang ya. Masih banyak, masih panjang gitu ya. Nanti bisa kita buat apa? Pendek dengan bit.ly atau gg.gg gitu ya. Yang tadi bentuknya yang sudah saya share ke panjenengan tadi itu dipendekkan ya dengan fasilitas itu. Oke. Seperti itu ya, itu prosesnya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ya, ini masih proses mengunggah. Jadi prinsipnya untuk membuat apa itu kalender itu tadi proses seperti itu ya. Jadi kalender itu fungsinya untuk membuat rencana Vicon, webinar atau yang sejenisnya. Tadi caranya sudah saya sampaikan. Baik. Mungkin sementara untuk itu kita sampai sini dulu. Nanti kita buka diskusi ya. Ini saya matikan dulu layarnya. Kita kembali ke layar Bapak Ibu. Ya. Nanti kita buka diskusi ya untuk materi ini. Monggo yang pengen menyampaikan sesuatu bisa dibuka, bisa angkat tangan dulu. Ini sudah saya rekam nggih Bapak Ibu, jadi nanti rekamannya akan saya share di grup kita ya. Jadi yang bisa mengikuti nanti kita kirim rekaman untuk webinar ini. Monggo yang pengen bertanya atau yang ada yang pengen ditanyakan, kami persilahkan. Oke, Pak Lazuardi, silahkan dibuka dulu mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, non sewu Pak Rusdi izin bertanya. Ini terkait join siswa ke kelas kita. Ya, itu apakah ada menu join buat siswanya langsung gitu, atau kita harus mengundang, memasukkannya satu persatu gitu? Terima kasih. Baik. Ya, ini tangannya diturunkan dulu, Pak. Ya, oke, bagus. Untuk mengundang siswa itu banyak cara, ya. Tapi memang syarat utamanya itu siswa harus punya akun 365 ya, Office 365 dulu, karena itu syarat mutlaknya. Yang nanti Bapak Ibu kita fasilitasi, ya, nanti untuk mengajukan akun seperti yang kemarin buat Bapak Ibu itu. Tapi nanti untuk siswa agar nanti mereka bisa berinteraksi dengan kita di kelas tim seperti ini. Tapi juga bisa itu tanpa akun pun bisa. Prinsipnya nanti mereka sebagai tamu. Ya, tamu. Dan itu nanti yang tadi loh, seperti siang tadi ya. Ketika kita gabung di kelas kolaborasi, itu kan harus dapat izin ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi nanti yang membuat kelas itu akan, oh ini ada yang gabung gitu ya. Karena mereka hanya dapat share link gitu ya. Dapat share-sharean link, kemudian mereka pengen gabung. Ya. Tapi memang syaratnya harus ada, mereka punya akun 365, ya kan? Walaupun mereka bukan anggota dari kelas kita misalnya gitu ya, tapi ada akun dulu yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Kalau tidak punya akun sama sekali bagaimana? Yang kemarin disampaikan itu ya memang syarat mutlaknya itu harus punya akun 365 dulu, walaupun mereka bukan di kelas kita, tapi kalau sudah punya akun itu kan bisa ngakses Teams dan sebagainya gitu nggih. Itu maksudnya. Jadi kalau tidak punya akun sama sekali kemungkinan tidak bisa bergabung. Tapi kalau punya akun, walaupun bukan di kelas kita, tapi mereka punya akun dan punya link untuk bergabung,
maka mereka bisa bergabung gitu. Tadi juga bisa menambah satu-satu bisa Bapak, Pak Lazuardi ya. Nanti menambah siswa kita satu-satu untuk diundang bisa. Kayak yang kemarin yang siang itu sebenarnya oleh Bu Rita itu kita diundang satu-satu, tapi karena waktunya nggak ada ya tadi pokoknya dikirim link, kita masuk ya rakyat tangan tadi harus diizinkan atau tidak kan gitu tadi ya, yang agak lama kan tadi itu. Begitu Pak Lazuardi sementara untuk jawabannya. Ya, Jadi saya terima ulang kasih, lagi Pak. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu kita fasilitasi untuk pengajuan pembuatan akun ya. Yang kemarin formnya sudah kita share di grup ya. Kalau nanti bisa dicek formnya seperti apa, nanti tinggal Bapak Ibu mendata siswa yang nanti kita mengajar di kelas mana saja, didata aja, nanti kirimkan ke saya nanti yang meneruskan ya ke Microsoft. Ya, jadi bukan saya langsung, tapi saya kirimkan dulu ke master trainer saya di atas saya, kemudian beliau yang ke Microsoft. Yang kemarin prosesnya seperti saya membuatkan akun 365 yang kemarin. Oke. Monggo yang lain bisa ada yang bertanya, silakan. Silakan, Bu Nurul mungkin mau bertanya, Bu Nurul. Ya, Pak. Oke, monggo, Bu. Baik, kalau tidak, nggih. Kedengeran ini, Pak? Ya, ya. Oh, ini saya Bu Nurul, Pak. Nggih, monggo, Bu. Kalau Nggih. tampilan tem saya ini kan bahasa Inggris, supaya menjadikan Nggih. bahasa Indonesia bagaimana, nggih? Oh. Karena menunya itu nanti agak kesulitan. Yang tadi kan bahasanya bikin saluran dan sebagainya agak kesusahan. Kalau dibikin Nggih. bahasa bisa. Nggih, itu nanti anu Bu, disetting dari pengaturan bahasa nggih di laptopnya. Di laptopnya itu ada pengaturan bahasa ini, nanti bisa disampaikan di sana, bisa diatur dari sana Bu. Nanti infonya itu banyak di internet cara mengganti setting bahasa di laptop gitu, nanti bisa diupayakan nanti. Oh ya, makasih. Ya. Nggih. Monggo yang lain. Ada Pak Hamzah itu. Oke Bu, Bapak Ibu sekalian, ini saya selani untuk mengenalkan yang namanya redeem code Bapak Ibu. Apa itu redeem code? Jadi nanti Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat gitu ya, sertifikat online dari Microsoft, tapi nanti harus mengisi dulu redeem code. Nah, ini redeem code-nya saya share dulu di chat ya. Di chat saya share dulu redeem code-nya. Redeem code dari saya, ya. Coba ini saya ganti dulu. Ya. Jadi ini redeem itu artinya apa itu ya? Bahasa Inggris Indonesia apa? Menukar ya, menukar kode ini dengan sertifikat. Nah, tapi ada syaratnya. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Ini saya ketikkan dulu redeem code untuk hari ini karena kemarin sudah dikasih untuk hari Senin itu Pak Rusdi redeem code-nya ini. Jadi ini hanya berlaku 1 hari Bapak Ibu. Jadi kalau besok sudah tidak berlaku, jadi kita nggak bisa menukarkan dengan sertifikat dari Microsoft itu. Ya, ini saya share dulu di chat ya. Nah, setelah ini, saya kirim di chat, itu redeem code-nya. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu, Bapak Ibu silakan buka di browser ya. Di browser masing-masing, tuliskan Microsoft Education Center. Ini, seperti ini Bapak Ibu. Silakan tuliskan di browser,
Ya. Misalnya Google gitu ya, google.com, kemudian tuliskan, oke, saya munculkan aja di layar nggih. Ya, ya Pak. Oke, ngapunten. Lupa saya. Saya munculkan di layar seperti ini. Oke, proses. Sampun muncul Bapak Ibu? Sampun. Oke. Sampun. Siap. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Kita buka di Google nggih. Monggo dari Google atau apa Google nggih, kita buka di Google. www.google.com, ngoten nggih. Nah, kemudian kita tulis Microsoft Education Center seperti ini. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nanti silakan ini diklik Bapak Ibu. Nah, ini ada terjemahkan ya, Bu Nurul tadi ada tulisan terjemahkan, jadi bisa diterjemahkan Bu. Ya, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi, ini ada tulisan terjemahkan. Kalau yang bisa berbahasa Inggris, paham mungkin bisa. Ya. Nah, ini kita klik aja terjemahkan halaman ini misalnya, gitu ya. Bisa nanti. Ya. Oke. Nah, seperti kok tidak muncul ya. Oke, kita kembali. Kembali ke pusat. Nah, ini sudah muncul ya bahasa Indonesianya. Wah, ditolak ini. Oh, dari Inggris ke Indonesia. Oke, ini enggak. Oh, ini. Sudah muncul Bapak Ibu nggih. Pusat Pendidik Microsoft nggih ini. Nah, setelah itu bagaimana? Kita login Bapak Ibu atau masuk nggih. Ini ada tombol login. Nggih, seperti ini. Kita klik login atau masuk. Oh, nggak bisa ya, sebentar. Nah, atau dari bahasa Inggris saja nggih. Saya agak ini. Saya dari depan aja, saya ulang di depan. Nah, ini dari sini aja ya. Sebentar. Kita klik ya, kita klik. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, muncul Bapak Ibu. Kalau sudah, kita klik login atau sign in atau masuk nih, masuk. Kita klik. Proses. Nah, kita disuruh memasukkan email kita. Jadi email yang Jateng Pintar Bapak Ibu. Silakan sekarang semuanya memasukkan email Jateng Pintarnya. Ini kebetulan di tempat saya sudah tersedia seperti ini. Saya tinggal klik. Kalau di Bapak Ibu mungkin disuruh memasukkan alamatnya ya. Sambil berproses. Ya, kita klik aja terima gitu ya. Kita klik aja terima. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, masih bahasa Inggris. Nah, ini tandanya sudah masuk bagaimana? Ada gambar wajah saya di sini. Nah, ini di sebelah kanan ini ada wajah profil saya. Kalau punyanya Pak Lazuardi ya mungkin fotonya Pak Lazuardi kan gitu. Itu nggak Pak Lazuardi? Ya, nanti ada email kita di sini. Ya. Halo, ini kelihatan Bu ya? Ya, kelihatan. Oke, maaf. Sampun masuk. Oke. Nah, sekarang kita klik ini Bapak Ibu. Nah, sudah muncul di sini ada My Profile, Redeem Achievement Code, dan Sign Out. Silahkan sekarang klik yang Redeem Achievement Code. Muncul seperti ini nggih Bapak Ibu. Nah, silahkan tadi redeem code yang sudah saya share di chatting, Bapak Ibu masukkan ke situ. Masukkan ke kotak. Ke kotaknya itu Bapak Ibu. Tadi apa? T YKA 246 F20. Terus kita klik redeem. Redeem itu apa ya? Menukar ya. Jadi kode ini kita tukarkan dengan
apa nanti? Kita lihat sekarang ya. Kita klik aja. Semoga bisa. Oke, berhasil Bapak Ibu. Selamat, Anda telah menyelesaikan training umum, custom training ya. Kalau nggak salah itu training secara umum ya. Dan kita akan mendapatkan apa nih? Badge apa ya? Apa Bu? Bu Nurul, badge itu Bu? Ya pokoknya itu Bu ya. Pokoknya kita dapat sertifikat. Nggih, dapat sertifikat Microsoft Innovator Educator. Nah, kita klik aja gini. Kita close. Nah, sertifikatnya mana Pak? Kita lihat di sini. Nah, kita klik My Profile ya. Maka muncullah, nah ini, sertifikat kita hari ini. Iya. Monggo dicoba Bapak Ibu. Hari ini kita dapat satu sertifikat dari Microsoft, yaitu Microsoft Innovative Educator. Lumayan. Bisa dinilaikan loh Bu Nurul ya. Ini kemarin saya tanyakan, bisa nggak dinilaikan? Oh bisa, ini internasional katanya itu. Nah, ada nama kita di sana Bapak Ibu. Silakan dilihat, ini ada nama kita. Sesuai yang kemarin saya usulkan ke Microsoft, ada nama ya, sesuai nama yang kemarin Bapak Ibu masukkan itu. Nah, kayak itu Bapak Ibu. Gimana Bu Nurul? Bisa dilihat? Pak, yang kode tadi, Pak. Oh, kodenya? Iya, kodenya yang ada di chat Bu. Ini Bu. Kelihatan Bu ya? Bisa ditulis di anu Bu, langsung tadi dimasukkan. Sampun Bu Dwi. Ya, yang T Mana berapa Mas tadi? T strip JKA 246 F20. Hurufnya besar semua Bapak Ibu. Gimana? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Coba saya tulis lagi nggih. Di chatting Bu. Ibu buka di chatting sebelah gambar tangan. Nah, kita tulis readem, redeem ya. Redeem code. Ya sesuai inilah, kita copy paste saja. Kita copy paste saja ini. Nah, sepenting kodenya itu Bapak Ibu. Ya, nanti dimasukkan kodenya. Nah, ini saya kirim lagi ya. Nah, itu Bapak Ibu. Saya kirim juga di grup WA aja, nggak apa-apa ya. Oke. Saya kirim juga di grup WA, grup biar nanti bisa dilihat. Oke. Saya kirim di grup WA juga. Oke. Nah, ini saya kirim di grup WA, Bu. Oke. Bisa dilihat, nanti tinggal di copy paste saja. Kembali ke sini tadi, ya. Nah, ini. Jadi kita udah dapat satu sertifikat hari ini, Bapak Ibu. Tadi ada pertanyaan dari siapa tadi ya, Pak Debi. Kenapa nggak ada gelarnya, Pak? Nah, kemarin itu sesuai dengan yang Bapak isikan waktu pendaftaran, Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu memasukkan gelar, ya nanti sesuai itu. Karena itu yang di pendaftaran yang online itu, Bapak Ibu. Oke. Kalau saya kemarin kan ada nama saya, ada gelar saya di sini ada. Jadi ada gelarnya gitu. Jadi ini sertifikat internasional Bapak Ibu ya. Ini jarang-jarang kita dapat sertifikat seperti ini ya. Jadi ini pakai bahasa Inggris, kemudian ada tanda tangan dari wakil presiden dari Microsoft nih. Ya itu. Nah, selain sertifikat ini, Bapak Ibu juga punya kesempatan dapat sertifikat yang lain. Jadi ada sekitar 13 sertifikat Bapak Ibu. Wah, banyak sekali itu. Kalau dinilaikan penilaian itu nilainya wes bahaya, banyak sekali itu. Nah, caranya bagaimana untuk mendapat sertifikat-sertifikat itu? Nah, ini saya tunjukkan. Jadi nanti prinsipnya Bapak Ibu harus mengerjakan kuis. Nah, kuisnya Bapak Ibu harus mengerjakan kuis yang ada di training. Ini ada ada menu training ya. Nah, ini. Ada course, learning path dan seterusnya. Kita klik course. Nah.
Oke, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini ada banyak kursus di Bapak Ibu, ya. Ada banyak kursus di sini yang ditawarkan oleh Microsoft dan kita bisa mengerjakan, ya. Kita mau milih yang mana dulu nggak apa-apa, ya. Tapi kemarin itu saya dan peserta TOT itu harus mengerjakan 13 kuis Bapak Ibu. Yang ini yang ada di layar ini ada 13 kalau nggak salah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, betul. Ada 13 sampai yang ini, ya. 13 dan itu bentuknya apa Pak? Monggo, sekarang kita coba nggih. Kita coba, intinya itu ada soal Bapak Ibu. Jadi ada materi, ada soal. Nah, ini kebetulan bahasa Inggris ya. Kemarin saya pakai apa itu? Pakai HP yang sudah langsung bahasa Indonesia. Jadi lumayan membantu ya. Jadi di sini ada Bapak Ibu, ada, jadi poinnya nanti dapat 1000 poin. Nah, jadi kita ngumpulkan 1000 poin. Kalau dalam bahasa apa ya, kita itu kayak KKM-nya gitu ya. Jadi nanti kalau kita di bawah KKM, kita nggak bisa mendapatkan sertifikat. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Kita bisa mengulang sampai kita mencapai KKM atau di atas KKM. Kalau sudah, nanti dapat sertifikat. Jadi gambaran saja Bapak Ibu, kemarin saya mengerjakan ini dengan bahasanya Indonesia ya, karena langsung teranu dalam bahasa Indonesia. Saya itu mengerjakan satu bidang kuis itu sampai ada yang 3 kali, 4 kali gitu. Kenapa? Karena soalnya sama, cuman yo itu sebenarnya ada materi nggih, cuman kita ya malas ya. Yuk kita langsung garap soal gitu ya. Soalnya apa Pak? Ya misalnya tentang PowerPoint kayak gitu. Pokoknya sesuai dengan materinya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau belum mencapai KKM bisa mengulang sampai mencapai KKM atau di atas KKM baru dapat sertifikat. Yang kemarin sudah saya tunjukkan sertifikatnya ya di grup itu. Ini saya tunjukkan lagi. Ini sertifikat yang saya dapatkan. Nanti ini waktunya tidak satu waktu, Bu. Nggih, Bapak nggih. Nanti bisa oke, hari ini aku ngerjakan loro. Besok liane ngono bisa. Jadi tidak harus selesai dalam satu waktu nggih. Itu sampai beberapa hari. Yang penting, tapi nanti dari kita akan kita batasi sampai tanggal kemarin itu sampai tanggal 14 Juli nggih untuk penyelesaian tugas itu, karena itu nanti ya dilaporkan juga ya ke kita untuk tugas mengerjakan kuis. Nah, ini Bapak Ibu, ini sertifikat yang saya dapat kemarin itu ya, ada 13 sertifikat. Dan saya kemarin itu mengerjakannya juga kebetulan itu satu waktu ya. Tapi bagusnya jangan satu waktu Bapak Ibu. Saya baru tahu kalau satu waktu nanti waktunya ya sedikit sekali. Kalau banyak waktu itu nanti apa ya, durasi waktunya itu loh. Itu bisa misalnya 1000 jam misalnya ya, atau 32 jam gitu. Kalau kemarin kan saya nggak tahu, saya pokoknya ngerjakan kabeh dan itu sertifikat kayak gitu. Ternyata nggak ada satu waktu, tapi bagusnya malah beda hari gitu. Tapi itu pengalaman yang tidak perlu ditiru oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, kembali ke sini. Nah, untuk mulai kursnya gimana? Kita klik ini Bapak Ibu, Start Course. Ini Start Course. Ya. Ini ada materinya, ini materinya sudah ada. Kalau kita baca memang agak apa ya, kurang nyaman ya, apalagi bahasa Inggris seperti ini. Kalau kemarin kan saya pakai bahasa Indonesia ya di HP saya. Kita langsung aja klik kuis, langsung ke kuisnya aja Bapak Ibu. Nah ini, ini opo ini, bahasa Inggris semua ini ya. Nah nanti ada pertanyaan kita milih. Nah seperti ini, terus submit. Nah, ternyata jawaban saya salah. Oh, ternyata jawabannya sing C. Nah, triknya Bapak Ibu, biar orang baleni ping 5, ping 10 nggih. Kita catat aja jawabannya, Bu. Pak, kita catat jawabannya karena soalnya sama. Dan posisinya juga sama. Jadi engko iso apa istilahnya? Oh, tadi jawaban seperti ini jawabannya ini. Nah, kita catat aja. Oh, yang itu. Yang dulu kan saya kemarin nggak sampai ke langkah itu ya, pokoknya apa nih teni, oh jawabannya mau iki ya, dan seterusnya. Untuk
soal ini itu KKM-nya 80 ya, ini ada keterangan, ada 14 pertanyaan. Kalau sudah kita next gitu nggih, kita next. Wis pokoknya saya ngetik aja. Bener ini, alhamdulillah nih, bener ini. Kemudian apa nih? Ya ini. Iya. Salah ya. Saya lupa ya karena pakai bahasa Inggris ya itu ya. Nah, ini benar ya. Pokoknya kerjakan soalnya dan sebenarnya materinya sudah ada di sini ya. Ini materinya. Ini soalnya gitu. Namanya aja kuis ya. Ini coba ini kita jawab dulu asal ya. Nanti kalau tidak mencek KKM maka agak ada keterangan maaf Anda belum tuntas atau Anda belum sesuai KKM. Silakan dicoba lagi gitu. Sampai bisa mencapai KKM. Nah, nanti yang sudah berhasil tadi ya, yang redeem code yang tadi nanti boleh di-share sertifikatnya di grup ya. Ya, bisa dibuat status juga. Hari ini aku dapat sertifikat ya itu ya. Apalagi dapat sertifikat 13 itu. Wah, keren nanti pokoknya. Dan bisa dinilaikan Bu Nurul ya, Pak, dan semuanya bisa dinilaikan untuk penilaian PAK. Sertifikatnya internasional Bapak Ibu ya. Jarang-jarang dapat seperti ini. Kemarin waktu TOT itu saya tanyakan, oh bisa dinilaikan. Nanti tinggal di di print, kemudian nanti dilengkapi dengan laporan kegiatan pelatihan kita ini dan seterusnya. Oh, nilai saya hanya 43, Pak. Jadi nggak bisa dapat sertifikat. Kalau pengen mengulang kita klik aja retake the quiz, jadi ngulang lagi gitu. Nah, itu gambarannya ya Bapak Ibu. Nanti silakan ini sambil berjalan ya, sambil berjalan sampai nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan 13 kuis ya. Ini ada 13 kuis yang ada di sana, nanti bisa dicoba. Dan ini nanti bagian dari penilaian juga, yaitu melaporkan kegiatan di Microsoft Education Center. Oke, nonton nggih. Tapi alhamdulillah hari ini insya Allah Bapak Ibu sudah dapat satu sertifikat ini nggih dari Microsoft, yaitu Microsoft Innovative Educator. Nah ini kita sudah dapat satu sertifikat dari Microsoft. Kalau pengen nambah lagi, ya tadi silahkan kerjakan kuis yang 13 ya, 13 kuis yang harus kita kerjakan untuk bisa mendapat 13-nya. Ya, 13-nya. Karena nanti peserta memang untuk pelatihan ini dituntut harus 13 itu selesai. Ya, karena nanti ada keterangan kalau nggak salah itu sertifikat yang terakhir itu ini coba. Itu kalau sudah selesai 13 kuisnya, itu ada sertifikat terakhir itu. Oh, ini bukan ini. Nah, coba saya lihat yang lain. Pokoknya ada sertifikat terakhir itu, saya lupa nih ya kan. Kalau ini kan materi tentang PowerPoint lah, ini ada juga ini. Kemudian mana ya? Saya agak lupa ya yang keberapa itu. Pokoknya yang terakhir itu ini Teacher Academy. Ini ada juga ini. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ada tantangan ya ini ya. Ini bisa dikerjakan sampai nanti tanggal 11 nih untuk kalau nggak salah tanggal 11. Nanti saya infokan lagi batas akhir untuk mengerjakan kuis ini sampai tanggal berapa. Termasuk juga yang webinar nanti ada tugas, itu juga ada batas akhirnya. Nanti saya infokan lebih lanjut. Ini Office Teacher Academy ya, seperti ini dapat juga. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya untuk saat ini. Saya yakin Bapak Ibu akan sangat bersemangat lagi untuk ini. Baik, ini ada pertanyaan dari, coba saya cek dulu ya. Ada pertanyaan dari, ada nggak nih? Pak Hamzah, silakan Pak Hamzah. Monggo. Ji Pak, matur nuwun suhu. Untuk ini di Microsoft Education Center itu kita bisa edit profil enggak, Pak? Sayangnya tidak bisa, Pak. Aduh. Kenapa, Pak? Enggak, namanya ada salah. yang kurang.
Oh, itu Kurang lengkap gitu masalahnya maksudnya. G, itu sesuai dengan yang kita masukkan kemarin dengan waktu ngisi itu loh, formnya itu. Oh, ngoten sih. Ya, jadi itu sesuai yang sudah kita masukkan di form pendaftaran. Dan kemarin yang saya kirimkan kan juga sesuai itu. Kecuali kalau ada yang request, Mas siapa ya? Mas Inmas ya? Indra Yana, saya kira itu ibu ya, ternyata Mas ya. Mas Indra Yatna, yaitu kemarin saya ganti ya, karena Mas Inmas ini, Pak itu nama saya gini Pak, ya udah saya gantikan. Termasuk juga Pak, teman saya Pak Sarif ya, dia kan ada gelar di belakangnya nggak ditulis ya, kan eman-eman saya tambahkan gelarnya kan gitu, eman-eman kalau nggak ditulis kan, makanya saya tambahkan gelarnya. Ini Pak Sarif ada nggak ini ya? Oh nggak ada dia ya, oke. Kalau saya Itu ya request Pak bisa, Abda, Pak. gimana? Saya request bisa, Pak. Request maksudnya? Itu mengedit nama. Oh, Ganti ya akun bisa, berarti. bisa, tapi sebelum saya kirimkan gitu loh. Oh, Kan ini sudah saya kirimkan, kita sudah berproses di pelatihan, jadi kalau mengganti ya bisa, cuman sangat tidak dimungkinkan bisa diganti karena sudah diproses gitu. oh, gitu. Nah, Ya, jadi ini ternyata pentingnya nama kita ternyata seperti ini ya Pak Hamzah ya, itu ya. iya. Iya. Oke. Baik. Ini saya baca dulu pertanyaan dari chatting ya. Ini Mas Inmas. Cara masuk redeem code gimana? Oh, tadi sudah kita sampaikan ya, Mas Inmas. Nanti buka dulu Microsoft Education Center ya dengan akun Jateng Pintar kita. Ini contohnya gini. Terus kita klik gambar profil kita ya. Gambar profil kita. Ini masih muncul nggak ini? Saya masih muncul ya? Oke, terus kita klik profil, klik redeem achievement code. Nah, baru kita masukkan. Nah, ini kebetulan tadi saya sudah redeem, apakah bisa lagi? Kita coba ya. Apakah masih bisa lagi? Ternyata tidak bisa. Ini hanya untuk satu kali redeem atau menukar kode. Nah, ini Anda sudah meredeem kode ini. Nah, jadi nggak bisa. Jadi redeem code ini hanya satu kali pemakaian. Dan kalau besok sudah beda lagi kodenya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, itu Mas Inmas Indrayatna, sudah saya jawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Nanti kita akhiri jam 21 ya, sesuai waktu kita sampai jam 21. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ada yang sudah berhasil dapat sertifikat tadi? Sudah. Oke, ini siapa enggak? Bu Nurul ya? Ya. Nanti di-share di grup, Bu, bisa. Oh iya, status juga. Ya. Oke, nanti bisa untuk penyemangat ya, untuk yang lainnya. Ini ada, ini Bu Zulfi sudah muncul ini, redeemnya ini Bu Zulfiani. Ya. Ayo yang lain boleh. Biar kita semangat. Sertifikatnya ngambil di mana, Pak? Ini dari Bu Sri. Ngambilnya di Microsoft Education Center, Bu Sri ya. Tadi sudah saya terangkan, ngambilnya di sini. Di My Profile, Bu. Bu Sri ya, kita klik My Profile. Kemudian, nah ini Bu, klik View Detail. Ya. View Detail muncul seperti ini. Terus klik View Sertifikat. Nah, ketika kita klik ini, kita bisa download, Bu. Ini ya, ada download di sini ya. Nah, nanti bentuknya filenya itu PDF. Filenya PDF. Kita download atau mau kita print, monggo. Sesuai keinginan, ya. Bisa di-download, bisa di-print langsung. Ya, ada nama kita, ada keterangannya dan sebagainya. Begitu, ya, Bu Sri di grup, ya, bertanya gimana ngambil sertifikatnya. Oke, saya lihat lagi pertanyaan lain ada nggak ya? Oh, ini Bu Nurul sudah upload ini ya. Oke, Bu Zulfi sudah. Yang lain boleh loh ya mengupload sertifikatnya. Ya, ini terima kasih nih Bu siapa nih? Bu Ismi sudah ngasih petunjuk
caranya bagaimana nih? Makasih ya sudah diberi bantuan teman-temannya ya. Oke, ini ada juga. Oke, ini kita lihat di grup dulu ya. Sudah ada yang Mas Inmas ya. Saya tulis Bu Inmas ya. Karena namanya seperti Ibu ya. Mas Inmas sudah dapat juga. Ini Bu Maimunah juga sudah. Dan saya yakin masih banyak yang sudah berhasil ya. Ya, kita dapat 1 sertifikat. Kalau ingin dapat yang 13 lagi tadi ya, silahkan kerjakan kuisnya Bapak Ibu. Ya, kalau Bu Maimunah ini enggak masalah ini bahasa Inggris ini ya. Nanti bisa dapat 13 ini. Bu Maimunah ini. Oke. Baik, ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Monggo, waktu kita masih lumayan, belum jam 9. Ini ada yang angkat tangan, siapa ini? Saja, yang saya lihat dulu ya, yang angkat tangan. Pak Hamzah ini tangannya diturunkan dulu Pak Hamzah. Pak Hamzah bisa diturunkan dulu tangannya. Iya, makasih. Ya. Ada yang tanya lagi enggak ya? Bu Nurul mau tanya lagi, Bu? Ya. Berarti untuk mendapatkan sertifikat tersebut hanya mengerjakan 13 kuis itu nggih, Pak nggih? Nggih. Nggih, itu kayak syarat minimal. Minimal itu lulus, Bu. Nah, pengen dapat semuanya. Ya nanti kalau dinilaikan gimana, Bu? 13 itu minimal. Apa ya, standar lah, Bu ya. Karena besok itu yang diminta laporan itu sudah menyelesaikan kuis itu. Berarti 13-nya, Bu. Ada laporannya itu nanti, Pak. Nanti laporannya terakhir ya nanti pelatihan kita. Iya, nanti kalau nggak salah itu ada keterangan kita sudah menyelesaikan nih. Coba saya agak lupa yang mana ya. Ada keterangan kita sudah, oke ini, kayaknya ini ya. Ini, kalau salah ini. Oh ya ini, nah ini Bu. Jadi ini transkripnya Bu. Kalau kita kuliah itu kayak transkrip nilai guys, istilahnya gitu. Nah ini transkrip, jadi kita udah ngerjakan semuanya. Jadi transkrip nilainya ada di sini bawah ini. Durasi berapa? Ini poinnya ya. Ini poin yang harus dikumpulkan. Durasi saya hanya 1 menit. Padahal kan ya tadi saya sarankan ngerjakannya tidak di 1 hari Bu, biar durasinya panjang gitu ya. Jadi nanti kan nilai jamnya kan lebih tinggi lagi. Saya kemarin ya karena saya nggak tahu ya, saya kerjakan pokoknya udah ngerampung kayak gitu kan. Ternyata yo nak iso aja 1 waktu gitu ya. Ya mungkin hari ini saya kerjakan 3 kuis, besok berapa kan gitu. Jadi begini ini Bu ya, Bu Nurul ya. Nanti ini yang dikirimkan ke panitia ke kita transkripnya. Sama nggih nanti di apa ya? Dalam bentuk link ya, link dari file transkrip ini ya yang saya kemarin ya. Jadi link dari transkrip ini kita share dulu di OneDrive kayak yang tadi absensi itu ya, seperti itu, baru linknya dikirimkan ke kita untuk laporan gitu. Ngoten Bu Nurul? Berarti gini Pak Rusdi, nanti di akhir laporan pelatihan kita itu kita ngirim transkrip itu. Iya, makanya untuk Microsoft Education Center memang waktunya batas akhirnya memang agak lama dari yang webinar. Kalau webinar kan nanti saya lupa ya, nanti tanggalnya saya share ya, untuk webinar itu harus selesai kapan, tapi yang MEC ini memang lebih lama dari webinar untuk pengumpulannya, karena ya kan 13 kuis kan masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda gitu ya. Ngoten Bu. Terima kasih. Monggo yang lain yang pengen bertanya silahkan. Saya yakin ya ini Pak Lazuardi, silakan Pak. Pak Rusdi. Izin bertanya, untuk 13 kursus tadi yang mana saja itu Pak? Bisa diulangi nggih. Terima kasih. Oke. Kita buka dulu di MEC nggih. Ini ada menu training. Kita klik course atau kursus. Nah, ini Pak. Coba ini proses. Oke, nah ini masih loading ya.
Nah ini. Jadi yang ini Pak, all course ya, masih proses nih ya. Masih proses. Oke, sebentar. Ini, oh ini loh Pak. Pokoknya yang pokoknya yang ada tulisan course Pak. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13-nya yang satunya ini tadi. Nah ini. Nah, ini kenapa ada tulisan in progress? Karena saya belum selesai. Kalau kita sudah selesai dan nilai kita sesuai KKM, maka akan ada kata apa ya itu? Komplit gitulah kira-kira. Kalau ini kan masih proses. Tadi kan saya mencontohkan dan belum selesai, Bapak. Jadi 1 ini ya, 1. Terus yang lainnya itu yang ini, yang ada tulisan course ini, Pak. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti kursus gitu ya. Ini kursusnya ini. Nah, ada 13. Ini 12 terus sisanya di atas. Nah, ini. Oke, jadi itu Pak. Halo Pak. Terima kasih. Oke. Nanti silakan berjuang untuk mendapatkan semuanya nggih Bapak Ibu, karena bisa kita nilaikan di PAK 13 sertifikat internasional. Wah, itu nanti nilainya berapa itu nanti untuk PAK ini Bapak Ibu ya. Pasti besar sekali itu, langsung naik ke golongan atau pangkatnya 4E itu guys. Enggak ya. Ya, monggo yang lain, silakan. Kalau ada pertanyaan, ini masih ada waktu 5 menit untuk kita webinar malam ini. Oke. Mundur lagi? Oh, enggak. Oh. Ini kok Bu Nurul kok pakai gas ya? Tamu nggih, Bu? Kok keterangannya tamu nggih? Tadi ngeklik yang alamatnya Pak Rusdi. Terus? Kalau ngeklik langsung bisa masuk sebenarnya, Bu. Bukan tamu, Bu. Siswa sebenarnya. Ada 2 pilihan tadi. Bahasa Inggris agak bingung tadi. Oh. Ya, enggak apa-apa, yang penting bisa mengikuti ya. Kalau di HP sebenarnya langsung bahasa Indonesia. Kalau pakai laptop kenapa munculnya bahasa Inggris? Nggih. Ngeten mawon Bapak Ibu. Untuk MEC itu saya sarankan pakai HP. Nggih. Kayak yang kemarin itu saya pakai HP itu langsung bahasa Indonesia. Nggih. Kalau kecuali yang laptop sudah disetting bahasa Indonesia ya nanti bisa juga sih sebenarnya. Tapi kemarin saya pakai HP kan bisa mobile itu. Ya, bisa mobile, metu di ruangan ya, cari tempat yang enak kan gitu. Bahkan sambil rebahan itu kemarin itu. Kerjakan soalnya sambil rebahan gitu. Wah. Pokoknya santai banget lah kemarin itu ya. Dan kan sebenarnya kita pasti bisa mengerjakan. Kenapa? Karena ketika kita kesempatan mengerjakan pertama belum sesuai KKM, kita masih bisa mengulang sampai sesuai KKM atau di atas KKM. Jadi pasti bisa itu. Pasti bisa mengerjakan dan pasti dapat sertifikat kan gitu. Halo Putri, ada pertanyaan Bu? Itu berarti 1 kursus dapat 1 sertifikat gitu Pak? Enggak Bu. Jadi kan ada 13 kursus ya. Jadi nanti dapat 13 sertifikat Bu. Nah lumayan banyak kan Bu ya. Jadi 1 sertifikat, 1 kursus, 1 kursus, 1 sertifikat. Begitu, Bu. Oh, iya, Pak. Oke. Semangat, Bu. Nanti insya Allah bisa, Bu. Semuanya juga semangat. Tak kita ngarape ping 5, ping 6 sama masalah. Yang penting sesuai KKM, kan gitu. Oke. Monggo yang lain, masih ada pertanyaan enggak? Saya yakin sangat tertantang untuk dapat sertifikat dari Microsoft ya. Yang kemarin saya share di grup ya, kita mendapat kesempatan mendapatkan sertifikat dari Microsoft. Tapi Bapak Ibu mohon diingat, sertifikat ini di luar sertifikat pelatihan gue. Jadi nanti ada sendiri sertifikat pelatihannya.
plus tadi 13 kuis tadi. Jadi berapa sertifikat itu ya? Banyak itu. 14 atau berapa itu ya? Lumayan itu ya. Jadi ilmunya kita dapat, sertifikatnya dapat. Tapi yang penting memang ilmunya karena nanti bisa kita terapkan dalam pembelajaran daring tahun ajaran depan ya. Seperti itu. Tanya Pak Rusdi. G. Tadi dikatakan masih ada nanti sertifikat pelatihan. Berarti sertifikat pelatihan nanti juga ada tugas-tugas yang lain untuk dapat sertifikat pelatihan. Iya Bu, nanti jadi nanti gini, setelah webinar ini nanti saya akan nge-share tugas pertama. Tugas pertama webinar 1 ngoten istilahnya. Nah, ya sesuai materi kita apa? Tim. Jadi ini soalnya itu tentang Teams. Ya, nanti dilihat aja jenengan kita suruh ngapain dengan tips ini, tapi pertanyaannya simple loh. Misalnya siapa yang memberi materi malam ini? Oh enggak itu bukan. Enggak. Misalnya nanti Anda diminta untuk menambahkan siswa misalnya gitu. Tapi harus ada buktinya berupa link gambarnya kan gitu. Screenshot atau gambarnya dari kelas itu. Misalnya gitu ya. Ya, nanti kira-kira seperti itu. Nggih, ngaten Bu Nurul? Nggih. Ini sudah jam 9 kurang 1 menit. Ada yang mau bertanya? Mungkin masih menyusun kata-kata pertanyaannya apa kan gitu. Monggo nanti bisa disampaikan juga di grup ya. Atau chatting saya atau WA saya bisa juga. Yeah. Untuk Baik. siswa nanti siapa Pak? Apa teman-teman sesama yang ada di grup ini? Oke, nggih, pertanyaan yang bagus. Untuk siswa nanti teman-teman kita sendiri yang ikut pelatihan ini. Jadi nanti misalnya Bu Sri Mulyanti kan ini gurunya nggih. Nah, nanti muridnya adalah teman-teman kita sendiri. Ya, itu kita anggap sebagai siswa. Begitu, Bu. Kemudian yang wajib tidak boleh lupa semua peserta ya Bapak Ibu nanti memasukkan saya di guru ya. Jadi nanti saya sebagai pemilik selain Bapak Ibu sebagai pemiliknya. Jadi ada 2 ya, saya dan Bapak Ibu. Ya, nanti ada ketentuannya seperti itu ya. Saya sesuai yang kemarin TOT seperti itu. Ya. Baik, itu nggih Bu Sri Mulyanti. Iya, Pak. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Semoga tambah semangat ini karena ada penyemangat ya Microsoft Education Center dan kode tadi hanya berlaku 1 hari, jadi besok itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi pastikan malam ini ya, Bapak Ibu sudah meridem ya sehingga nanti bisa dapat sertifikat yang tadi. Yang pertama tadi nggih. Ini yang lain lagi nggih, ini yang lain lagi. Jadi minimal hari ini dapat sertifikat Microsoft inovatif apa ya? Inovator teacher apa tadi ya? Itu satu. Itu nanti sudah kita dapatkan 1 untuk malam hari ini. Untuk selebihnya monggo nanti berusaha berjuang mendapatkan yang 13 kuis. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan malam ini sudah meridem ngoten mawon, nanti biar besok sudah dapat 1 sertifikat dulu ngoten. Ini ada pertanyaan dari Pak Hamzah, monggo. Ini Pak, berarti tugas webinar itu tugas wajib. Nek tugas Microsoft Education Center itu sunnah gitu atau gimana Pak? Kalau webinar wajib main gitu nih istilahnya kalau Ustadz Hamzah ini ya wajib main. Kalau MEC itu wajib kifayah ya istilahnya ya. Tapi nanti tetap dituntut laporan bahwa Anda sudah menyelesaikan MEC. Nah, tadi bentuknya kan transkrip yang tadi Pak Hamzah ya. Transkrip kan itu kan transkrip daftar nilai kita gitu. Kira-kira kan gitu ya. Saya buka lagi seperti ini ya. Itu kan daftar nilai kita. Nah, ini
buka lagi ya. Seperti ini. Nah, ini kan dari sekian kuis itu kan saya sudah ada nilainya di sini. Nah, ini nanti kalau untuk penilaian ini bisa di copy, ini transkrip nilainya untuk penilaian ya. PAK itu kan ada nilainya di sini, sudah jelas banget di sini. Jadi lengkap sekali, bahasanya bahasa Inggris. Oh, jadi nilainya langsung wah, ini langsung naik gitu ya. Nilainya segini gitu kan. Lengkap sekali ini materi apa itu? Materi kuisnya di sini sudah ada kan gitu. Oke. Begitu Pak Hamzah? Ji, matur nuwun, Pak. Oke. Nilai yang Berarti muncul itu yang- nilai yang tertinggi, Pak. Gimana? Ini siapa nih? Pak Bu Sri, nggih. Pripun? Di transkrip itu nilai yang muncul yang tertinggi, Pak. Coba saya buka lagi nggih. Jadi ini nggih, yang 250 ini poin yang harus diraih. Nah, saya bisa menyelesaikan dalam waktu 30 apa nih? 30 detik apa ini ya? 30 menit. Wah, 30 menit saya selesainya. Nah, ini poinnya. Apa itu poin dari masing-masing bidang ini, bidang apa ini? Kuisnya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini nek di transkrip ke jam berapa ini berapa ya saya kurang tahu, tapi sebenarnya kemarin kan disarankan itu ojo dalam satu waktu ya, biar durasi waktunya panjang gitu. Nah, karena saya nggak tahu ya tak selesaikan dalam satu waktu itu. Karena saya berpikir beneran lodang gitu kira-kira, tapi ternyata salah saya kemarin itu ya. Tapi sudah dapat transkrip nilai seperti ini, selain sertifikat yang per bidang ini ya, per bidang seperti ini. Nah, ini per bidangnya ini. Terus tadi transkrip nilainya. Begitu. Oke, Pak Amsal tanya lagi. Ji, berarti yang MEC itu waktunya lebih longgar ngoten. Yang Oh iya, longgar sekali. Makanya bisa dikerjakan hari ini besok, tapi nanti ada deadline-nya. Deadline maksudnya deadline selesai dan mengumpulkan laporan dari itu. Itu nanti di tugas keempat kalau nggak salah ya, nanti ada tugas itu mengumpulkan bukti MEC, mengerjakan soal gitu kan. Dan nanti yang di-upload itu transkripnya aja kan sudah semua itu kan. Begitu. Pak, nek misalnya saya siji rampung be, ya pokoknya nanti sak rampungnya nek iso ya 13 itu selesai, nek enggak ya minimal ojo anu lah kurang dari 5, ojo nganti kurang dari 5 itulah. Ya kalau bisa ya 13 ya, karena itu yang dipersyaratkan gitu. terus Ya, yang saya yakin ya. Gimana? Yang sertifikat hari ini skornya tidak ada, Ji, Pak. Ini Nggak ada. Ya, nggak ada skornya. Nggak ada. Nggak Itu ada karena durasi waktunya. ya, kalau yang hari ini itu nggak ada nilainya. Karena ini kan bukan kuis, Bapak Ibu. Bukan kuis, tapi sertifikat bahwa Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi apa tadi ya? Microsoft Educator Inovatif apa tadi situlah. Itu materi kita kan selain Teams hari ini juga itu gitu loh. Dan Bapak Ibu sudah selesai dan tadi dapat sertifikat gitu loh. Kayak kita mengikuti satu kegiatan mata anunya apa? Itu dapat sertifikat gitu Bapak Ibu. Ji, terima kasih Suhu. Mantap jawabannya. Monggo Pak Debi ini mau tanya Pak Debi. Buatan, Pak. Oh, nggih. Pak. Gimana Pak Debi? Tertantang ini? Tertantang, Pak. Tapi harus tertantang. Nah, harus tertantang Pak, karena masih muda, ya. Pak Rusdi. Nggih. Itu kalau yang untuk PAK itu kan yang diakui yang ada tulisan berapa jamnya gitu, Pak. Iya. Betul. Tapi kemarin itu di TOT yang redeem code yang ini ya, apa itu yang dari Microsoft ini, kalau yang sertifikat pelatihannya itu senilai 32 jam standar ya, yang pelatihan loh Bu ya.
Kalau yang course apa itu kuis-kuis tadi kemarin di TOT belum belum terjawab ya. Maksudnya dari master trainer saya juga belum memberikan jawaban yang pasti. Tapi nanti saya tanyakan yang kuis itu berapa nih berapa jamnya gitu nanti saya tanyakan. Tapi sebenarnya bisa dilihat di Educator Center. Di situ ada berapa jam gitu Bapak Ibu. Nanti bisa dicek lagi ya seperti itu. Ngoten nggih Bu Sri. Tapi Nggih, yang Pak. sertifikat pelatihan insya Allah nanti senilai 32 jam. Standar untuk penilaian. Iya. Iya, monggo yang lain bisa lagi. Jadi saya ulang lagi untuk rekamannya nanti saya olah ya, saya olah dulu, terus nanti saya bagikan di grup kita biar nanti bisa diputar-putar lagi materi kita malam ini seperti apa. Begitu. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, ini juga sudah lebih 9 menit dari waktu kita, tapi saya senang ya karena bisa membuat bisa teman-teman bisa semangat lah ya untuk mengikuti pelatihan ini dan insya Allah nanti kedepannya lebih semangat lagi. Kemudian saya sampaikan lagi untuk materi Selasa, sesuai kesepakatan nanti kita alihkan jam 19.30 lagi, materi office form. Jadi membuat formulir. Nanti misalnya kita membuat soal online ya, membuat formulir pendaftaran kayak gitu misalnya. Ini yang sudah mengenal office form itu mungkin sudah tidak masalah ya, dan itu memang gambarannya seperti itu, cuman bedanya ya tadi kalau Office 365 itu lebih praktis, lebih kolaboratif dan pokoknya menyenangkan. Kalau yang Office form itu kan yang Microsoft Form kan offline ya istilahnya ya, offline, tidak bisa diedit-edit secara online gitu ya, kalau kita kan bisa gitu. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti bukti absensi akan saya share di grup sebagai bukti bahwa Bapak Ibu malam ini mengikuti webinar pertama kita. Nanti saya share ya, nanti kita atau ini saya share langsung ya. Ini saya unduh dulu. Nanti silakan di-download terus nanti bisa ditambah sendiri daftar hadir webinar pertama karena itu nanti bentuknya Excel tapi tampilannya masih belum belum ditambahi bahasa Indonesia ya, kan ini bahasa Inggris nanti ya. Ini sebentar lagi saya download, nanti saya share di grup pelatihan kita. Nanti bisa dilihat Bapak Ibu keterangan hadirnya bisa dilihat. Oke. Saya kira itu untuk malam ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan mendengarkan suara saya yang ngeprek seperti ini. Mohon maaf kalau belum bisa memberikan kefahaman mungkin bagi teman-teman, tapi insya Allah ini yang sudah kita terima kemarin dari pelatihan TOT. Dan selebihnya nanti bisa Bapak Ibu mengeksplor ya, mendalami dan seterusnya, karena prinsipnya itu kan seperti itu, kita mendapat pelatihan, kita eksplor, kita dalami secara mandiri. Jadi dasarnya sudah kita berikan, untuk selebihnya bisa dieksplor sendiri. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, dengan demikian saya akhiri untuk webinar hari ini. Terima kasih. Selamat beristirahat. Semoga tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa lift ya. Meninggalkan. Wah, Pak Lazuardi, backgroundmu apa ya, Pak?